Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi etik, etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Materinya adalah tentang profesionalisme kerja bidang IT. Oke. Untuk persyaratan profesionalisme teknologi informasi, yang pertama harus mempunyai dasar ilmu yang kuat di bidangnya. Yang kedua, penguatan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya menang di konsep ataupun teori belaka. Jadi sudah banyak prakteknya. Yang ketiga, pengembangan kemampuan profesionalnya berkesinambungan. Ya, namanya TI, perubahannya itu sangat drastis ya, sangat dinamis. Misalkan hari ini kita belajar tentang programming ini, bahasa pemrograman yang A, misalkan ternyata dalam satu pekan sudah muncul lagi bahasa pemrograman baru yang mau tidak mau harus kita pelajari. Nah, ini berarti yang dimaksud dengan berkesinambungan. Kemudian kenapa di sini dibilang bahwa profesionalisme pekerja di bidang TI itu sangat rendah? Penyebabnya adalah diantaranya pertama, masih banyak pekerja di bidang TI yang tidak menekuni profesinya secara total, hanya sambilan misalkan. Ya, belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan juga etika profesi pekerja di bidang TI. Dan yang berikutnya, masih belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang TI. Sebenarnya sudah ada ya beberapa, tapi mungkin belum bekerja secara optimal. Nah, kompetensi profesionalisme di bidang IT mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah keterampilan pendukung solusi IT. Pendukung, salah satu contohnya misalkan instalasi, konfigurasi, memasang konfigurasi mail server, FTP ya, kemudian menghubungkan perangkat keras dan juga programming. Yang kedua adalah keterampilan pengguna IT. Pengguna IT contohnya adalah kemampuan untuk mengoperasikan perangkat keras, kemudian ada administer dan konfigurasi sistem operasi yang mendukung jaringan ataupun network. Kemudian ada juga administer perangkat keras, mengelola network security, mengelola database, mengelola network security juga, dan membuat aplikasi berbasis desktop ataupun web dengan multimedia. Yang ketiga adalah pengetahuan di bidang IT. Yang pertama, pengetahuan dasar tentang perangkat keras ataupun arsitektur komputer. Kemudian dasar-dasar telekomunikasi, mengenal perangkat keras komunikasi data, misalkan ya apa saja, wireless dan sebagainya, dan juga memahami prinsip kerjanya. Kemudian bisnis internet, yaitu mengenal berbagai jenis bisnis internet, ada internet, intranet ya, itu harus juga diketahui di dalam pengetahuan di bidang IT. Kemudian kompetensinya lagi juga di sini adalah kelompok, ada 4 bidang teknologi informasi, kelompok bidangnya ada 4. Yang pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak, yaitu software, baik mereka yang merancang sistem operasi ataupun database ataupun sistem aplikasi. Bedakan ya antara sistem operasi, database, dan juga sistem aplikasi. Ada juga sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Yang kedua, kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di perangkat keras. Yang pertama bergelut tentang software, yang kedua tentang perangkat keras atau hardware. Ada technical engineer dan juga networking engineer. Yang ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi, ada entry data processor, ada sistem administrator, ataupun misdirector. Yang keempat atau yang terakhir adalah kelompok mereka yang berkecimpung di bidang pengembangan bisnis teknologi informasi. Ya, pekerjaannya diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi. Misalkan ya, sekarang banyak sekali bisnis di bidang teknologi informasi yang muncul ya. Kemudian di sini kita kenal ada model search, SEARCC. Kemudian di sini ada programmer, ada sistem analis, ada project manager, ada instruktur, dan ada spesialis. Kemudian tingkatannya pertama dari ada independent atau managing, masih programmer sendiri ada independent dan managing. Kemudian ada moderately supervising,
bebas tapi masih dalam pengawasan, ada yang supervise di bawah pengawasan. Nah, ini untuk programmer, sistem analis, project manager sampai dengan instruktur itu mempunyai 3 tingkatan tadi. Sedangkan untuk spesialis mereka hanya bersifat independen atau managing. Nah, yang pertama programmer. Ini adalah bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Ada 3 jenis tingkatan tadi ya. Ada supervise, yaitu terbimbing, tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman. Ada moderately supervised, ini tugas kecilnya, biasanya pengalaman sudah lebih banyak, 3 sampai 5 tahun pengalaman. Ada independent managing atau mandiri, ini memulai tugas tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Jadi kita bisa lihat ya, di sini programmer, sistem analis, project manager, dan instruktur itu tingkatan awalnya adalah supervise, masih diperhatikan atau dibimbing. Ini biasanya 0 sampai 2 tahun. Ada programmer yang moderately supervising, ini berarti tingkatannya sudah lebih di atasnya, bimbingannya hanya sedikit. Biasanya masa kerjanya 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada independent, ini sudah tidak memerlukan bimbingan. Nanti sistem analis, project manager sampai dengan instruktur masih memiliki 3 tingkatan ini kecuali untuk yang spesialis. Oke. Kemudian sistem analis ini juga sama, 3 tingkatannya seperti programmer tadi. Ini adalah pekerjaan yang melakukan analis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau penerapan dari pemrograman yang lebih lanjut ya. Menganalisa sistem dan juga kebutuhan dari sistem adalah kunci awal untuk keberhasilan proyek berbasis komputer. Jadi kalau dari analisnya atau sistem analisnya sudah salah, maka nanti pemrogramannya juga bisa jadi salah atau tidak sesuai dengan sasaran ataupun kebutuhan dari yang diinginkan. Kemudian ada project manager, ini adalah melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Ini biasanya levelnya sudah pengambil keputusan, itu juga tingkatannya tadi ada sama seperti programmer ya. Kemudian ada instruktur. Instruktur ini juga berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan juga pengarahan, baik itu berhadap anak didik ataupun pekerja level di bawahnya. Sama, tingkatannya juga ada 3 seperti programmer tadi. Kemudian ada spesialis. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus ya. Pekerjaan ini hanya memiliki satu level saja, yaitu independent atau managing. Asumsinya bahwa yang seorang spesialis hanya dengan kualifikasi yang ahli di bidang tersebut yang memiliki tingkat profesi spesialis. Contohnya adalah data communication, database security, quality assurance, IS audit, sistem software support, distribute system ataupun sistem integration. Ya, jadi tingkatannya hanya satu tingkatan untuk spesialis. Kemudian berikutnya kita akan melihat beberapa macam sertifikasi. Yang namanya seorang profesional IT biasanya juga akan dilihat dari sertifikasi, punya sertifikasi atau tidak. Jika tidak, maka boleh dianggap belum diakui sebagai seorang profesional yang bekerja di bidang IT. Manfaatnya dari sertifikasi ini antara lain ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, kemudian pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian seseorang ya, pengakuan dari organisasi profesi sejenis ya, kemudian membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional ataupun regional ataupun internasional, dan memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Jadi biasanya kalau punya sertifikasi maka dia karirnya akan lebih cepat meningkat atau pendapatannya juga akan disesuaikan dengan sertifikasi yang dia punya karena sudah mendapat pengakuan tadi. Nah, sertifikasi internasional untuk profesi IT itu relatif terbatas dan biasanya dikeluarkan berkaitan dengan produk software ya. Pelaksanaan sertifikasi diselenggarakan oleh perusahaan tersebut. Ada juga lembaga yang ditunjuk sebagai afiliasi, tentunya dengan biaya yang cukup mahal. Contohnya ada sertifikasi yang berorientasi objek, yaitu berorientasi produk. Contohnya sertifikasi Microsoft. Di sini ada Microsoft Certified Desktop, ya. Ada sistem administrator, sistem engineer, trainer, application developer, sampai dengan Office Specialist. Ini adalah sertifikasi dari Microsoft. Jadi seberapa handal seseorang itu bisa mengoperasikan dari spesifikasi yang ada. Kemudian ada sertifikasi Oracle, ini juga masih berorientasi produk. Ada sertifikasi Cisco. Oke.
Lanjut, tadi kita sedang membahas tentang sertifikasi berorientasi produk. Yang berikutnya juga ada sertifikasi dari Oracle, dari Cisco, dan juga dari Novell. Dan semuanya biasanya berbayar ya. Dan tidak murah, biasanya di atas 500.000 untuk mendapatkan sertifikasi-sertifikasi produk yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian ada juga sertifikasi yang berorientasi pekerjaan. Di sini ada contohnya adalah dari Badan Sertifikasi Teknologi Informasi di Amerika. Ada juga Asosiasi Industri Teknologi Komputer di Amerika. Ini beberapa sertifikasinya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini sertifikasi ini juga biasanya tidak berlaku untuk seumur hidup, tapi berlaku biasanya mungkin 1 atau sampai 2 tahun ya. Biasanya 2 tahun itu sudah harus diperbaiki lagi. Kemudian Ibu mau sharing saja, kemarin baru saja mengikuti sertifikasi programmer. Ini sharing dari Ibu, mungkin nanti kalian bisa mengikuti juga. Yang pertama, Ibu mengambil sertifikasi programmer, itu mendaftar melalui LSP difasilitasi oleh BSI. Itu nanti kita setelah mendaftar akan mendapatkan akun di website ini, Serkom. Ya, seperti ini kurang lebih. Ini karena Ibu sudah selesai melaksanakan sertifikasi, maka akunnya dinonaktifkan. Kemudian setelah mendaftar, yang berikutnya kalian akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas dari mulai APL 01, APL 02, kemudian nanti ada mengisi isai, menjawab soal atau jawaban asesi. Jawaban asesi ini biasanya nanti diisi oleh asesor, di mana itu diisi dari saat kita melakukan ujian praktek ataupun tanya jawab secara online. Baru kemudian setelah kita selesai melakukan tanya jawab secara online, kita akan mengisi umpan balik ataupun kuesioner dari hasil sertifikasi yang sudah kita laksanakan. Nah, kurang lebih di dalam websitenya seperti ini bentuknya. Di pertama kita akan mengisi FR form APL 01, kurang lebih bentuknya seperti ini. APL 01 ini isinya adalah biodata kita, biodata pribadi. Kemudian di situ nanti juga ada data-data sertifikasi yang lain atau sertifikat pelatihan programmer jika ada silahkan diupload, HKI jika ada, surat tugas mengajar, ijazah, NPWP itu nanti diupload di dalam APL 01 ini. Nah, setelah mengupload APL 01, berikutnya kita akan diminta untuk mengisi APL 02. APL 02 ini adalah penilaian diri sendiri, penilaian mandiri dilakukan oleh diri sendiri, yaitu disebut asesmen mandiri. Ini adalah nanti berupa beberapa pertanyaan, kita sendiri yang isi apakah kita kompeten. Jika kita kompeten maka tambahkan huruf K, jika tidak maka disilang saja misalkan. Kurang lebih seperti ini pertanyaan-pertanyaannya ya. APL 02 itu contoh, apakah Anda dapat mendefinisikan metode pengembangan sistem? Apakah Anda dapat memilih metode pengembangan sistem? Jika iya maka K ya, kompeten. Jika tidak maka ditulis non kompeten misalkan. Nah, ini ada kurang lebih 11 halaman yang harus diisi. Ini adalah penilaian mandiri kalian sendiri yang menilai diri sendiri. Kalau mau berbohong ya nanti akan terjawab ketika melakukan uji praktek. Nah, kemudian APL 02 ini selesai, berikutnya akan mengisi soal isai dan akan melakukan ujian praktek. Ujian praktek ini setelah ujian praktek dilakukan, nanti asesornya atau akan mengisi jawaban asesi seperti ini. Apakah kita layak atau tidak untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, ini contoh ketika Ibu melakukan sertifikasi kemarin, ini asesornya 1 orang, kemudian ada Ibu. Kemudian Ibu sebenarnya kemarin ada 2 akun ya, karena akun yang satu itu tidak bisa kameranya, tapi programnya ada di situ. Yang pertama, kita harus punya program dulu, program sederhana, dan kemudian nanti pada saat uji praktek itu kita mempresentasikan program kita, lalu ditanya-tanya misalkan bagian database-nya di sebelah mana, kemudian apa yang digunakan softwarenya, dan lain-lain. Ada banyak hal yang ditanyakan di dalam ujian praktek yang kurang lebih berjalan kurang lebih 40 menit. Nah, setelah ujian praktek berlangsung, nanti pada saat itu juga asesornya akan menyampaikan apakah mungkin kita layak atau mungkin nanti kita perlu melakukan ujian sertifikasi ulang. Nah, setelah ini dari sertifikasi yang Ibu ikuti kemarin, kurang lebih 1 bulan kemudian baru akan mendapatkan sertifikatnya, dan itu berlaku kurang lebih 2-3 tahun untuk sertifikat programming. Dan alhamdulillah Ibu kemarin bisa mendapatkan
kompetensi sertifikasi untuk programmingnya. Nah, itu nanti mungkin pengalaman dari Ibu bisa kalian duplikasi mungkin jika memang ingin mendapatkan sertifikasi programmer. Nah, hambatan dari pelaksanaan sertifikasi ini biasanya yang pertama adalah biayanya yang mahal ya. Kalau kemarin Ibu biayanya untuk sertifikasi programmer itu kurang lebih 200 sampai 300 ribu. Kemudian kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Sebenarnya tidak harus begitu sangat hebat misalkan dalam segi programming. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan program yang kita buat ya. Misalkan kita buat program sederhana tentang penjualan, nanti ketika ditanya tahu mana bagian database-nya, kemudian cara mengupdate database seperti apa, itu kita harus tahu. Kemudian yang ketiga dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata untuk lulus sertifikasi. Nah, ini Ibu sebenarnya ya rata-rata maksudnya ini kalau untuk Ibu sebenarnya pengetahuannya boleh dibilang rata-rata saja, tapi karena memang benar-benar sungguh-sungguh belajar sebelum diadakannya sertifikasi. Jadi alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian ini adalah beberapa organisasi dari profesi teknologi informasi di Indonesia dan juga di luar negeri. Untuk di Indonesia ada Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Nanti kalian bisa kunjungi webnya di sini. Kemudian ada juga Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi. Ini ada webnya di sini. Dan untuk internasional ada ACM. Ini Association for Computing Machinery. Ini seperti ini. Nah, kalian bisa lihat-lihat berkunjung di sana seperti apa saja kegiatan mereka, kemudian apa saja juga yang mereka promosikan ya, sertifikasinya mungkin itu bisa dilihat. Nah, untuk materi kali ini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.